SAI adalah kepanjangan dari Sarana Simulasi dan Edukasi yang ada dalam program pemasyarakatan di seluruh Indonesia ya. SAI Paswangi adalah SAI yang dimiliki oleh Lapas Banyuwangi yang berupa lahan ya, yang seluas 2,2 hektar kurang lebih, di mana lahan ini adalah hibah dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada Lapas Banyuwangi dan dimanfaatkan sebagai wadah untuk memberikan pembinaan kemandirian bagi warga binaan yang ada di Lapas Banyuwangi. Tujuan dari dibuatnya SAI Paswangi adalah untuk memberikan pembinaan kepada warga binaan yang ada di Lapas Banyuwangi. Fungsi yang utama adalah sebagai tempat asimilasi ya. Asimilasi itu adalah pembauran warga binaan terhadap masyarakat ya. Jadi warga binaan yang menjelang bebas yang mendapatkan pembinaan di SAI Paswangi ini, kita bertemukan dengan masyarakat biar mereka nanti sebelum bebas itu sudah terasimilasi atau sudah membaur ya dengan kehidupan di luar lapas. Kemudian edukasi itu tujuannya adalah memberikan pembinaan-pembinaan yang tentunya adalah pembinaan yang nanti bermanfaat untuk mereka setelah nanti bebas di luar. Kegiatan-kegiatan yang ada di SAI Paswangi ini adalah tentu yang terkait dengan pembinaan-pembinaan kemandirian ya. Artinya adalah pembekalan bagi warga binaan itu untuk nanti terjun ke masyarakat ya, dari sektor-sektor pertanian, ada perkebunan ya, ada perikanan, ada peternakan dan lain-lain ya. Warga binaan yang dibina di SAI Paswangi ini adalah mereka yang sudah menjelang program integrasi atau program pembebasan. Sebelum mereka bebas, artinya mereka yang sudah mendekati waktu bebas, baik itu bebas murni atau membebas melalui integrasi, itu kita akan bina dulu di sini. Jadi nanti semua tapi bertahap gitu ya. Untuk mendukung kegiatan pembinaan di SAI Paswangi tentu kita menyiapkan sarana-sarananya, yaitu yang pertama ya lahan ya. Lahan SAI Paswangi ini seluas 2,2 hektar ya kurang lebih, yang merupakan hibah dari Pemkab Banyuwangi, dan kemudian kita kelola ya, kita olah lahan ini menjadi sebuah sarana pembinaan ya. Tentunya di sini kita bisa lihat juga ada kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan untuk pembinaan. Tentu satu sarana-sarana yang sifatnya bisa mendukung ya, ya ada aulanya, aula kecil ya untuk melakukan pertemuan, untuk melakukan pembinaan. Kemudian ada sarana toilet dan lain-lain biar narapidana atau warga binaan yang dibina ini nyaman untuk dibina di sini. Dan tentu juga dengan sistem pengamanan dan sistem pengawasannya tetap kita menjadi sebuah perhatian yang khusus di SAI Paswangi. Kalau bicara masalah ikon ya, kita mengambil dari ikonik dari Kabupaten Banyuwangi ya. Banyuwangi ini terkenal dengan gandrung ya. Jadi kita juga karena berada di Banyuwangi, di wilayah Banyuwangi, kita juga mengikuti kearifan lokal yang ada di Banyuwangi, sehingga gandrung, patung gandrung kita pilih sebagai ikon SAI Paswangi. Jadi SAI Paswangi ini ditata sedemikian rupa, tujuannya adalah untuk memberikan kesan atau suasana yang berbeda ya dengan tempat-tempat lain, karena di sini kan semuanya pertanian, tapi SAI Paswangi ini ditata dengan tujuan bagaimana nanti warga binaan itu bisa dia fokus ya dengan suasana yang sedemikian rupa, suasana pembinaan sama dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya atau lembaga pembinaan. Tentu ada hal-hal yang berbeda. Nah, SAI Paswangi pun seperti itu. Jadi gimana caranya kita membuat suasana biar warga binaan itu fokus, sehingga energi mereka menyatu untuk pembinaan.
Saya Paswangi ini memang pada dasarnya adalah untuk pembinaan warga binaan ya. Dan tentu selain warga binaan juga nanti kita harapkan manfaatnya untuk masyarakat. Ya ke depan saya Paswangi ini kita akan buka untuk masyarakat Banyuwangi ya, terutama yang anak-anak sekolah ya. Kita harapkan nanti kita kerjasama dengan Pemda Banyuwangi, teman-teman atau anak-anak yang dari sekolah-sekolah SD, SMP, SMA itu untuk memanfaatkan saya Paswangi ini untuk belajar ya, untuk belajar pertanian, untuk belajar bagaimana memelihara ikan, bagaimana menanam jagung dan lain-lain. Karena saat ini dengan kemajuan teknologi yang ada ya, anak-anak itu kurang paham, bahkan sangat-sangat enggan untuk ke sawah. Bagaimana menanam padi dari awal sampai jadi beras itu seperti apa, bagaimana kangkung itu berkembang menjadi sayuran gimana. Jadi anak-anak sekarang itu lebih mengetahui kangkung, sayur kangkung itu meja makan, menikmati nasi itu di meja makan. Dia nggak tahu dari mana sumbernya, bagaimana prosesnya. Nah itu yang mau kita berikan atau sampaikan ke masyarakat Banyuwangi, bahwa saya ini juga nanti bisa dimanfaatkan untuk edukasi bagi mereka-mereka yang masih tergolong generasi-generasi yang perlu pengetahuan-pengetahuan tentang pertanian, peternakan dan lain-lain. Harapan kita kepada petugas terutama ya dalam pengelolaan saya ini tentu dengan sistem yang ada, terus bagaimana pembinaan itu bisa berkelanjutan, artinya mengikuti perkembangan zaman, terus juga pengamanan yang ada di sini berjalan dengan baik sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Dan untuk warga binaan kita sarankan, kita harapkan agar mereka benar-benar mau belajar ya. Karena bukan masalah keahlian ya, tapi masalah bagaimana kita memulai. Banyak kejadian-kejadian itu mereka sebenarnya terampil, tapi untuk memulai mereka kadang-kadang memiliki hambatan mental ya, takut capek, takut panas. Makanya dalam kegiatan di sini kita juga tidak memaksa mereka untuk mau memulai walaupun dengan situasi panas, hujan dan lain-lain. Karena nanti di luar sana dalam kehidupan sebenarnya mereka juga tidak akan mengenal yang namanya cuaca dan lain-lain, dan harus berani, harus mau gitu. Tentu dari hasil pembinaan ini nanti akan menghasilkan ya hasil-hasil yang mendukung program dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu tentang ketahanan pangan, dan juga program aksi dari Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan, di mana Bapak Menteri menyatakan untuk kemandirian pangan melalui sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Nah, dari hasil pembinaan ini kita juga bisa mewujudkan program-program besar yang dicanangkan oleh negara ini, baik itu Bapak Presiden dan Bapak Menteri Migrasi Pemasyarakatan. Tentunya dalam pelaksanaannya adalah petunjuk dari Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan serta arahan-arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur. Dalam program asimilasi tentu memang masyarakat harus ke sini berkunjung. Ya, silakan masyarakat nanti datang ke saya Paswangi ya, tentunya pada waktu-waktu yang ditentukan, artinya pagi mulai jam 8 sampai jam 3. Hari Minggu kita tutup karena memang tidak ada kegiatan. Artinya memang masyarakat itu kita harapkan mau berkunjung ke sini. Dan nanti juga kita tata ini saya Paswangi ini biar berfungsi untuk olahraga misalkan, sehingga menarik nanti masyarakat berkunjung ke sini gitu kira-kira. Tentu kepada masyarakat Banyuwangi kami harapkan ya, mari kita kembangkan saya Paswangi ini adalah milik kita bersama, milik negara ya.
Ya tentu dukungan dari masyarakat Banyuwangi sangat kami harapkan. Teman-teman nanti yang memiliki program atau keahlian atau bahkan mau berinvestasi di SAE Paswangi ini, kami menerima dengan baik. Tentunya sama-sama tujuan kita adalah untuk mengembangkan SAE Paswangi ini bagaimana ke depan bermanfaat untuk warga binaan itu sendiri, nanti untuk kembali ke masyarakat, dan tentunya lebih penting adalah SAE Paswangi ini adalah kemudian bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Tentunya kerjasama antara masyarakat dan Lapas Banyuwangi sangat penting ya, dan terutama dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang sudah mengibahkan SAE Paswangi ini atau lahan yang seluas 2,2 hektar ini. Tentunya ke depan kami juga harapkan Pemda dan stakeholder lainnya yang berkenan atau mau bekerjasama atau meningkatkan program di sini, mendukung. Kami harapkan sekali ke depan SAE ini menjadi lebih bermanfaat dan tentunya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang ada untuk warga binaan dan masyarakat Banyuwangi. SAE, Sarana Asimilasi Edukasi Lapas Banyuwangi, yang punya lahan 2,2 hektar yang ditanami dengan berbagai macam tumbuhan ketahanan pangan. Ada padi, ada semangka, kemudian ada jagung, ada sayuran-sayuran lain, dan kita juga ada kolam lele. Bahwa pemasyarakatan juga berkontribusi bagaimana kita bisa mendukung ketahanan pangan nasional, swasembada pangan, juga untuk ketahanan pangan di wilayah Banyuwangi ini. Pemasyarakatan dengan melibatkan warga binaan sebagai pekerja, tentunya mereka yang sudah memenuhi syarat. Dan yang lebih penting lagi saya sampaikan bahwa kegiatan ini semua berhasil karena memang didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, didukung oleh stakeholder terkait dan oleh aparat penegak hukum lain. Kolaborasi sinergi yang sangat baik ini, dukungan yang kuat dari pemerintah daerah bisa mewujudkan SAE ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Ya, yang jelas pemerintah daerah yang memberikan apresiasi yang setingginya kepada Dijen Pemasyarakatan, terutama Kanwil, kemudian ke Lapas Banyuwangi yang saat ini sudah kolaborasi sinergi yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi. Tentu ini sesuai dengan sinergi, sesuai dengan selaras program-program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, yaitu yang terdapat dalam RPJMD. Yang pertama meningkatkan produktivitas. Nah itu. Yang kedua adalah memanfaatkan lahan yang terbatas. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan edukasi kepada warga binaan yang ada di lapas. Harapannya adalah suatu saat keluar dari lapas, dia punya keterampilan, punya edukasi, sehingga bisa diterima di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kemandirian daripada warga binaan. Tentu itu akan bisa lebih mencukupi daripada keluarga masing-masing dan memberikan harapan ke depan bahwasanya masa depan tentu akan dimiliki oleh warga binaan jika sudah mempunyai keterampilan edukasi yang sudah mumpuni. Harapan kami tidak lagi masuk ke lapas lagi, sehingga itu yang paling utama. Artinya apa? Keluar daripada masalah, dan harapannya adalah tentu akan semakin sejahtera di dalam hidupnya ke masa depan.